alhamdulillah udah ada pendamping gitu. Didampingi putra tunggalnya, Mieke Wijaya berdiri anggun di pelaminan. Sempat juga terbersit rasa haru saat meresapi tugas besarnya itu yang tidak bisa ia bagi lagi bersama mendiang suami tercinta. Ya kita sudah menerima ya semua, kita harus relakan sudah kembali kepada Sang Pencipta. Tapi kan ada putra saya mewakili almarhum, baik dia tadi menikahkan maupun mendampingi saya di pelaminan. Selamat sore pemirsa, apa kabar? Jumpa lagi dengan saya Poppy Yulistin yang akan menemani Anda selama 30 menit ke depan bersama Kabar-Kabari Sensasi. Yang akan menyajikan kabar-kabar yang layak kami kabarkan karena kami kabar-kabari. Menjaga kesehatan merupakan kewajiban bagi setiap orang. Namun siapa yang dapat menolak jika seseorang mengalami sakit? Seperti yang dialami oleh bintang muda Olivia Zalianty, walau hanya mengalami pembengkakan kelenjar gondok, demi kesembuhannya adik kandung Marcella Zalianty ini pun berobat ke negeri jiran Malaysia. Olivia Zalianty kini bisa beraktivitas dengan nyaman dan berolahraga pun dengan tenang. Tapi sebelum ini, ia sempat dibuat susah oleh penyakit gondongan. Mendengar nama penyakit yang satu itu memang sepertinya sudah tidak musim alias ketinggalan zaman. Tapi entah bagaimana, Olivia yang sepertinya menjalani hidup bersih dan sehat, bisa juga terserang virus gondongan yang membuat leher dan pipi membengkak. Gara-gara penyakitnya itu, adik kandung Marcella Zalianty ini sempat stop beraktivitas selama 1 minggu lamanya. Untuk pekerjaan yang terlanjur kontrak, ia tidak bisa menolak. Dengan berbagai cara, Olivia menutupi malu sekaligus bengkak di mukanya dengan berbagai cara. Syuting tuh harus, masa gini? Akhirnya yang ada aku bengkak tapi rambutnya diginiin. Gitu. Yang ada tapi kayak orang gendut. Pakai bajunya, pakai jaket yang aku suka pakai jaket yang sporty gitu sampai sini ditarik sini. Malu gak penyakit itu? Enggak, kan keren aja gitu begitu. Padahal nggak tahu nih sakit gitu kan. Cara seperti itu tidak selamanya efektif. Yang paling diimpikan Olivia jelas gondongan segera berlalu. Karena tidak juga minggat, akhirnya Olivia Zalianty pun jauh-jauh terbang ke Malaysia untuk menyembuhkan penyakitnya itu. Terus aku ya udah ke Malaysia gitu. Lagi aku ada urusan juga di sana. Takut sama macan gitu, itu sejarah Cina. Tapi itu percaya nggak percaya, dalam 5 hari itu sembuh kempes. Sekarang gondongan yang menyerang Olivia sudah tidak lagi menempel di wajahnya. Agar tidak lagi terserang virus yang tidak mematikan tapi memalukan itu, ia semakin rajin menjaga kesehatan dan yang penting tidak melakukan kegiatan yang menguras energi ketika kondisi tubuh sedang tidak baik. Di tengah-tengah sibukan aku nyempet berenang. Terus mandi di situ dan badan aku udah lemah banget itu istilahnya fisiknya. Tapi aku memaksakan untuk olahraga dan virus itu paling cepat menular dari air. Aku berenang lah, mungkin virus lebih gampang masuk ke badan aku. Kok bisa ya Olivia Zalianty terserang virus gondongan? Gondongan itu beda ya sama gondokan. Gondokan itu mungkin kita kekurangan yodium ya, seperti yang kita tahu waktu SD belajar kan. Itu kelenjar tiroid gitu. Tapi kalau gondongan itu virus, jadi kayak orang kena once in the lifetime. No, bukan seperti cacar. Kita kena kan, nggak tahu kapan, pokoknya kita kena virus itu gitu. Tahun genap agaknya diyakini Tantowi Yahya sebagai tahun keberuntungan dan pembawa hoki. Bagaimana tidak? Setiap tahun berangka genap, Tantowi selalu berhasil dalam hal pekerjaan. Salah satunya adalah ketika pria kelahiran Palembang ini menjadi presenter kuis Who Wants to be a Millionaire di tahun 2002 lalu yang merupakan cita-cita terpendam. Setahun sebelumnya, Tantowi dikaruniai seorang anak laki-laki dari istri tercintanya Dewi Handayani setelah menunggu sampai 11 tahun lamanya untuk memperoleh anak pertama. Di tahun 2006 ini, sepertinya kakak kandung dari presenter terkenal Helmi Yahya ini akan memperoleh 2 keberuntungan sekaligus. Yang pertama adalah cita-citanya sejak dulu untuk membuka public speaking school, akhirnya terwujud. Dan yang kedua adalah Tantowi tengah menanti kehadiran anak yang kedua. Public speaking itu tidak selalu berkonotasi ke presenter, ke host. Enggak, semua warga masyarakat itu penting gitu loh untuk mengetahui.
Obsesi memiliki sekolah untuk menularkan kemampuan public speaking-nya telah terpenuhi. Namun yang jelas di tahun ini juga kehadiran anak keduanya menjadi kabar pelengkap kebahagiaan bagi pria yang pernah dijuluki presenter paling mahal. Jika tidak ada halangan, Dewi istrinya bakal melahirkan anak keduanya pada bulan Mei mendatang. Udah pasti, insya Allah bulan Mei anak kedua saya lahir. Istri saya lagi hamil 7 bulan, ya kan berarti lahirnya tahun ini. Itu bos cerita. Laki kayaknya. Jika dilihat dari jarak umur yang cukup antara anak pertama Tantowi dengan bakal anak keduanya, yang menjadi pertanyaan adalah, apakah kehadiran anak keduamu ini telah direncanakan sebelumnya? Apa aja lah. Enggak di planning. Enggak. Enggak 2001. Anak merupakan anugerah terindah yang diberikan oleh Sang Pencipta. Jika dilihat ke belakang, bagaimana perasaanmu saat mengetahui awal-awal Dewi dikabarkan hamil? Ya bahagialah. Bayangin loh. Dari nggak punya anak, punya 1, terus bakal 2 gitu. Luar biasa bahagianya. Inilah saat membahagiakan bagi Mieke Wijaya. Tidak hanya bahagia, mungkin ia juga merasa lega karena tugasnya sebagai seorang ibu yang berkewajiban menikahkan putra-putrinya telah berakhir Sabtu malam kemarin. Bertempat di gedung Aula Kompleks DPR Kalibata, Jakarta Selatan, artis papan atas di tahun 70-an itu menyaksikan kebahagiaan putri keduanya bersanding di pelaminan dengan kekasih pujaan hatinya. Bagi Mieke Wijaya, ini mungkin akan menjadi perhelatan besar yang terakhir. Sukacita pun ia rasakan amat sangat. Senang sekali dia sudah ada pendamping, ya kan. Ya selama ini kan dia sama saya yang menemani saya kalau kemana-mana gitu. Tapi alhamdulillah udah ada pendamping gitu. Didampingi putra tunggalnya, Mieke Wijaya berdiri anggun di pelaminan. Sempat juga terbersit rasa haru saat meresapi tugas besarnya itu yang tidak bisa ia bagi lagi bersama mendiang suami tercinta. Kita sudah menerima ya semua, kita harus relakan, sudah kembali kepada Sang Pencipta. Tapi kan ada putra saya mewakili almarhum, baik dia tadi menikahkan maupun mendampingi saya di pelaminan. Untuk Ade Zulkarnain, sang putri tersayang, serta Ilham, sang menantu, ia hanya bisa menitip doa dan harapan agar kebahagiaan ini berlangsung hingga akhir hayat. Usaha dan doa akhirnya membuahkan hasil. Setelah menjalani pengobatan, kanker paru-paru yang dialami oleh sang legenda Chrisye akhirnya menunjukkan kegembiraan. Kini Chrisye tampak lebih sehat dan berat badannya pun bertambah. Berbeda pada awal penyakit tersebut menyerangnya. Perjuangan Chrisye melawan penyakit kanker yang menyerang pertahanan tubuh, psikis, dan mentalnya akhirnya berbuah sukacita. Setelah berbulan-bulan berperang melawan keganasan sel kanker, Chrisye lah yang akhirnya keluar sebagai pemenang. Berkali-kali pemilik nama lengkap Krismansyah Rahadi ini menjalani kemoterapi sebagai salah satu upaya membunuh sel kanker yang bergerilya di sekujur tubuhnya. Jutaan rupiah pun terkuras lancar dari kantungnya. Rupanya Sang Pencipta tidak memberikan penyakit ganas itu kepada sang legenda untuk mengakhiri hidupnya, justru membuatnya kian kuat dan tabah dalam mengarungi cobaan hidup. Seperti mukjizat, ia dinyatakan 50% sembuh dari serangan sel ganas itu. Ya, 50% lah. Jadi sekarang harus menemukan penyakit itu. Ya, sudah 50%. Dan dia juga masih bisa untuk lebih bersemangat untuk menyongsong hari depannya yang kita nggak pernah tahu. Ya itu semua karena kekuatan yang dari Tuhan, bukan kekuatan kita. Untuk mencapai kesembuhan yang jauh lebih sempurna, Chrisye masih harus menjalani serangkaian pemulihan fisik dan mental. Untuk bepergian pun ia masih bergantung kepada kursi roda.
Namun ia optimis dengan sedikit lagi perjuangan, ketabahan, dan disertai doa, kesembuhan yang menjadi impiannya akan terwujud. Ya semangat ada, itu ada kegembiraan juga gitu. Tapi